penasihat hukum bernama Bang Al-Katiri, ketika saya bilang, Bang, nggak ada dilihat lagi. Insaf, insaf. Sampai ngomong gitu. Insaf. Insaf. Maksudnya apa? Insaf, insaf apa Ya itu? kita nggak ngerti lah apa katanya insaf. Mereka pikir kan nggak ada aslinya. Ya artinya insaf itu ya, Gitu artinya ya sudah mengakui lah gitu loh artinya. Itu yang saya tangkap ya gitu. Bang Firman di samping saya, kami ini satu baris Sesi gitu. satu. Anda tidak berbicara Yang itu. sel- Anda hanya ngumpet di belakang. Yang ngomong adalah Yakut Hasibuan. Tolong, kebakaran. Itu kami tidak boleh megang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh ya, padahal itu penting sekali, apalagi memotret. Nah, nembus ada dan ada watermarknya. Saya pegang, saya congkel gitu, saya pegang, saya raba, dan beberapa orang juga ada meraba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang pengacara Panci ya, Panci CS yang terang-terangan menyatakan insaf setelah melihat ijazah asli Jokowi saat gelar perkara khusus kemarin ya. Ya memang itulah jika manusia itu normal ya kan, iyalah. Tapi pengacara yang saya maksud di sini bukan tompel loh ya, pengacaranya yang lain ini pengacara yang lain. Tapi kalau nggak normal, ya macam si tompel, ya malah makin ngegas dalam memfitnah Jokowi ya kan. Itulah yang diperlihatkan Panci, si krisis moneter, dan juga si tompel ya, dengan rekor 100% kalah. Padahal ya, menurut pengacara Jokowi, Panci CS itu saat gelar perkara sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan dengan terang-terangan mengakui bahwa ijazah Jokowi itu asli ya. Selain itu teman-teman ya, juga ada pernyataan yang saling menjatuhkan antara si Panci dan pengacara Mbak Egy. Saling serang sekarang ya. Panci menyebut dirinya tidak diperbolehkan meraba ijazah Jokowi, ya kan? Wah, katanya cuma mengintip gitu kan, nggak boleh megang. Sedangkan pengacara Mbah Egy mengaku memegang, mengaku meraba, dan bahkan sedikit mencongkel dengan kuku. Coba bayangin, kira-kira siapa yang benerin ya? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mau dengar Bang Lecumanan yang juga hadir di lokasi? Kita bicara sesi 2 ya. Oke, di sesi 2 ya kan Bang Kozi kan tidak ada. Itu dulu yang pertama. Ya Bang Kozi kan harus Bedanya apa Bang sama sesi pertama harus apa fair bedanya? lah. Barangnya sama kan? Barangnya sama tapi reaksi orangnya berbeda. Ketika 3 orang ini, tersangka ini melihat, ya kan, kemudian respon tidak ada kata-kata apapun lagi. Maka malah salah satu penasihat hukum bernama Bang Al-Katiri, ketika saya bilang, Bang, nggak ada dilihat lagi. Insaf, insaf. Sampai ngomong gitu. Insaf. Insaf. Maksudnya apa? Insaf, insaf apa Ya itu? kita nggak ngerti lah apa katanya Mereka insaf. pikir kan nggak ada aslinya. Ya artinya insaf itu ya, artinya ya sudah mengakui lah gitu loh artinya. Itu yang saya tangkap ya gitu. Bang Firman di samping saya, kami ini satu baris Sesi gitu. satu. Maka kemarin saya bilang sudah selesai. Mereka lihat aslinya. Oh ada aslinya. Mereka Budi, ada watermark nih. Sampai saya dengerin. Ini ada garis merahnya nih. Di fotonya ada garis merahnya. Ini ada embosnya ada. Walaupun keluar bernyanyi lagi ya silahkan saja. Itu membuktikan bahwa secara subjektif penyidik harus melakukan penegakan hukum. Anda tidak berbicara Yang itu. Anda hanya ngumpet di belakang. Yang ngomong adalah Yakut Hasibuan. Tolong, kebakaran. Halo bro, kalau masalah debat, ngewalain tompel ini berat bro. Jangankan menang, seri pun susah. Karena apa?
temennya itu nggak dikasih jatah ngomong. Itu menangnya dia. Lawan depannya itu nggak bakal dikasih kesempatan ngomong. Nah itu menangnya dia. Tapi lebih hebatnya lagi, di kasus-kasus yang ditanganin dia itu, mana kasus yang dimenangkan oleh klien-kliennya, banyak kan malah dijebloskan ke penjara semua. Itulah hebatnya. Nah, ini hati-hati nih Roy Panji dan kawan-kawan ini. Apakah menjadi korban selanjutnya? Ya, memang dia itu pendukung gaduh ribut terus. Orang dia itu HTI. Yang ribut gaduh didukung sama dia. Hahaha, itulah ya kan, namanya Dunning-Kruger effect gitu ya. Orang yang tidak tahu itu cenderung merasa dirinya lebih tahu daripada orang yang lebih tahu. Coba bayangin barusan ya kan. Oleh Bang Lecumanan disampaikan bahwa si Tompel itu nggak hadir pada acara, ya kan? Karena si Tompel baru diundang pada sesi kedua. Artinya pada sesi pertama si Tompel nggak tahu. Tapi coba itu tadi, dia yang paling ngegas. Itulah yang menurut oleh Dunning dan juga oleh Kruger yang akhirnya melahirkan sebuah teori Dunning-Kruger effect, bahwa orang yang tidak benar-benar tahu justru akan berlagak lebih tahu daripada orang yang tahu. Aduh, padahal udah insaf semua ya kan, cuma si Tompel ini aja ya kan yang masih merasa benar, tapi nggak apa-apa lah ya, nggak ada lu, nggak rame. Lanjut. Itu kami tidak boleh megang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Ya, padahal itu penting sekali. Apalagi memotret. Apalagi memotret. Nah, rembus ada dan ada watermarknya. Saya pegang, saya congkel gitu, saya pegang, saya raba, dan beberapa orang juga ada meraba. Dengan mekanisme yang cukup alot, maka dibukalah ijazah tersebut. Ijazah diperlihatkan kepada kita. Hampir semua melihat, ada yang meraba. Kalau saya lihat apa yang dicurigai, apa yang diinginkan, yang diminta oleh pihak, itu terbukti. Ada barcode-nya, ada apanya, yang ditunjukkan itu nomornya, ada catnya, ada semua. Oke. Alhamdulillahnya, kami meskipun diminta untuk melihat, kami tetap tidak boleh memegang. Ya, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya satu lawyer, saya sudah merasakan itu. Kami tidak boleh megang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Loh. Pernyataan si Maling Panci atau alias si Dewa Panci dan pengacara Mbah Egy saat ijazah ditunjukin oleh kepolisian ya, oleh penyidik ya. Kalau menurut netizen pasti ibu ini yang bohong ya kan. Mana ada si Dewa Panci yang bohong. Si Dewa Panci mengatakan dirinya tidak boleh memegang ya. Yang boleh ya kan nggak boleh memegang, cuma melihat. Nah, tapi barusan kita dengar ya, bahkan saya ulang sampai 2 kali. Pengacaranya Mbak Egy mengatakan bukan hanya memegang, juga meraba, bahkan sedikit mencongkel. Coba bayangin. Si Panji tetap ngotot bahwa ijazah itu palsu, tapi pengacara Mbah Egy mengatakan itu asli. Gimana? Percaya sama siapa? Kalau saya mah percaya sama si Dewa Panci lah. Aduh, ada orang macam kayak gitu ya. Lanjut. Tadi kami bukan dikasih lihat sih ya, suruh ngintip. Ada beberapa kejanggalan dari tebalnya kertas, terus ada garis hitam itu seperti error printing, terus ketajaman dari foto. Ketajaman foto itu artinya antara gelap dengan terang itu terlalu tegas. Ya, untuk usia 40 tahun, itu tidak boleh begitu. Jangan sentuh, kata pengacaranya tadi dari jauh. Gak boleh disentuh, kata salah satu pengacara Pak Jokowi. Ya. Jadi itulah ya. Mengenai yang lain-lain, gimana ya? Kita lihat rame-rame dan dikasih time frame yang cukup singkat. Pada saat dibuka, kami bilang, ada ya embosnya ya. Teman-teman lihat ya, ada embosnya ya. Terus kemudian kami juga bilang, persatu ya, ada watermarknya kan? Ada watermarknya. Terus kemudian lintas stempel benar di atas foto kan? Kan itu. Jadi kami sampaikan betul-betul agar ini clear gitu loh. Di dalam ruangan ini bahwa Anda sudah melihat ada watermark,
ada emboss, clear kan? Setelah diberitahu ijazah aslinya, saya akan pertanyakan, apakah itu foto Jokowi? Apakah itu bibir Jokowi? Apa itu kuping Jokowi? Nah, dari situ menurut saya tidak usah jauh-jauh. Foto itu menunjukkan itu bukan Jokowi. Artinya ada pemalsuan di situ. Makanya dibilang mau sampai kapan pun urusan ijazah palsu ini nggak siap-siap. Karena kesalahan bakalan dicari terus. Coba. Padahal udah dinyatakan asli, mau diteliti lagi apakah itu hidung Jokowi, apakah itu mulut Jokowi. Yang namanya asli, berarti tidak ada lagi kepalsuan di situ. Udah dikasih tahu asli, berarti tak satu titik pun di situ tersirat yang namanya palsu. Apalagi yang mau diteliti, diteliti hidungnya lagi. Wah, ampun. Biang kerok atau dalang dari semua ini adalah orang namanya Joko Widodo. Yang biang kerok itu kalian semua ya. Kalau kalian tidak memulai semua ini, itu tidak akan pernah terjadi ya. Kalian itu nanti statusnya akan naik ya. Kalian kan menuduh kalau ijazah Pak Jokowi tidak ada embossnya, tidak ada watermark, tidak ada hologram, juga stempelnya itu ada di belakang foto. Tapi setelah ditunjukkan semuanya itu asli dan ada emboss, hologram, watermark, juga stempelnya itu di depan foto. Kalian mau ngeles apa lagi? Ya, Roy Panci. Lemes deh kalian. Jadi ya selamat menikmati status baru kalian aja ya. Ya udah tahu kan? Udah tahu? Dikasih tahu, ditunjukin, katanya cuma mengintip, katanya si krisis moneter. Padahal pengacaranya Mbah Egy sebelumnya sudah mengatakan bukan hanya memegang, saya juga meraba dan mencongkel, sedikit mencongkel. Mungkin yang dicongkel itu yang berhubungan dengan yang ditempel-tempel ya, foto atau apa namanya itu, materai begitu ya. Tapi apa yang dikatakan oleh si Tompel, oleh si ahli forensik abal-abal, mengintip katanya. Aduh, kemudian tadi ada itu yang juga jadi tersangka itu, yang pakai topi koboi itu. Yang itu fotonya siapa? Lah, kok tanya sama saya? Ya jelas tuh fotonya Pak Jokowi lah, kan nggak mungkin foto bapak kau ada di situ. Hah? Ya, terus yang terakhir barusan ya kan, mbak-mbak berkerudung. Apanya lagi yang mau kau teliti ya? Aduh, Panci udahlah siap-siap aja ya. Mungkin menurut saya mending bikin acara nangis jamaah aja ya untuk para tersangka, karena sebentar lagi kalian itu kan akan mendekam di balik jeruji besi dalam waktu yang tidak sebentar gitu loh. Kalau biasanya para santri itu menggelar istighosa berjamaah ya kan, zikir akbar. Nah, cobalah kalian menggelar acara nangis berjamaah, insya Allah ya kan. No komen lanjut. Sudah dibilangin, meskipun ditunjukin ijazah aslinya Pak Jokowi, pasti mereka nggak akan percaya. Udah dibilangin loh, batuk sih lo. Dulu yang sering komentar, tinggal tunjukin aja ijazah aslinya, masalah selesai. Tuh kenyataannya, ya kan? Kenyataannya kan sudah ditunjukin di depan mata dia tuh. Sudah ditunjukin di depan mata Roy Suryo CS. Apa ujung-ujungnya? Tetap bilang palsu kan? Nanti kalau dia masuk penjara, ujung-ujungnya bilang kriminalisasi. Itu memang tujuannya seperti itu. Mereka tuh udah terdoktrin, memang proyeknya itu untuk tidak mempercayai ijazah Pak Jokowi. Jadi yang sering bilang, tinggal tunjukin aja masalah selesai. Benar, masalah selesai, enggak kan? Tuh buktinya. Berarti Roy Suryo memang udah senting. Tunjukin aja ijazahnya, selesai. Taunya kemarin gelar perkara sudah ditunjukkan ijazah Pak Jokowi, tapi tetap aja belum selesai. Ya, sekarang ya sudah jelas ya siapa sengaja mencari masalah. Ketika argumen sudah runtuh ya,
Yang tersisa hanyalah upaya mencari kebohongan baru. Roy Suryo, Rismond, Tifa, mau siapa lagi dan alibi apa lagi yang akan dimainkan? Bukti institusional dan fakta sejarah sudah bicara. Semuanya upaya untuk memuktarbalikkan fakta dari kepanikan yang sedang mereka alami. Saya yakin teman-teman, mereka yang terus memproduksi disinformasi ini sudah mulai panik dan was-was. Ya, mereka menciptakan kegaduhan ini menjelang akhir tahun. Namun feeling saya, ya, mereka tidak akan bisa merayakan tutup tahun yang tenang. Justru bisa jadi feeling saya, mereka itu menikmati tutup tahun di jeruji besi. Ya, yang setuju katakan hidup Jokowi. Kabar baru soal ijazah Bapak Jokowi ini sudah mulai babak baru. Ijazah Bapak Jokowi sudah ditunjukkan kepada pihak-pihak yang menuduh palsu. Tapi kan ya faktanya mereka dulu bilang bahwa tunjukkan saja ijazahnya, selesai urusan. Faktanya setelah ditunjukkan toh belum juga selesai. Mereka tidak pernah akan percaya soal asli atau tidaknya sebuah ijazah itu. Mereka selalu berdalih bahwa ini itu dan lain sebagainya. Saya sebagai orang desa ya, itu sering menggunakan analogi atau logika-logika yang paling sederhana, yang mudah untuk dipahami. Taruhlah kita itu mempersoalkan keaslian sebuah BPKB kendaraan bermotor ya, entah itu mobil atau motor ya. Siapa yang berhak mengatakan bahwa sebuah BPKB itu asli atau tidak? Ya, mereka yang berkewenangan untuk menerbitkan sebuah BPKB itu siapa? Ya Samsat. Apakah kita tanya kepada yang punya BPKB, BPKB itu asli atau palsu? Ya jelas nggak mungkin. Nah, kita tentunya akan tanyakan kepada pihak yang berkompeten mengeluarkan BPKB, yaitu Samsat. Apabila Samsat sudah menyatakan bahwa BPKB itu asli, ya selesai. Mau diperdebatkan apa lagi? Soal sampulnya yang nggak sama dengan yang lain, soal tulisannya, soal gambarnya dan lain sebagainya itu berbeda dengan yang lain, ya itu tidak akan menjadi soal. Begitu Samsat mengatakan bahwa BPKB itu asli, ya asli. Begitu juga ijazah. Ijazah itu yang berkompeten mengeluarkan ijazah sarjana Bapak Jokowi itu ya UGM. Begitu UGM itu sudah mengatakan bahwa ijazah itu asli, ya selesai. Soal fotonya, soal kertasnya, soal yang lain sebagainya, ya tidak menjadi soal. Yang berkompeten yang mengeluarkan saja sudah mengatakan bahwa itu asli kok. Tapi kalau sudah didasari rasa yang iri, dengki, benci dan sebagainya, ya awong ya kencono katon wingko. Tahu nggak artinya kencono waktu? Kencono itu loh akan terlihat seperti wingko penggorengan kalau dilihat oleh orang yang membenci. Itu kira-kira ya. Terima kasih. Matur nuwun. Nah ya, barusan adalah kompilasi dari beberapa komentar netizen ya. Kurang lebih ada 4 netizen yang sudah memberikan pernyataan sejak lama bahwa nggak bener kalau banyak pihak yang sok pinter, sok tahu ya. Ini sih urusan sepele, cukup Jokowi menunjukkan ijazahnya saja persoalan selesai. Palelo peang, tuh udah ditunjukin. Ijazah udah ditunjukin, bukan hanya kepada satu orang, ditunjukin secara resmi, ditunjukin oleh banyak orang, ditunjukkan kepada banyak orang. Tetap aja kan? Salah satu dari mereka mengatakan asli, sebagian besar mengatakan palsu. Jadi apa? Seperti yang disampaikan oleh beberapa netizen barusan ya kan? Nggak ada pentingnya menunjukkan ijazah Jokowi di hadapan para begundal-begundal itu. Karena mereka tetap akan mengatakan palsu. Dan ini sudah terbukti. Nah sekarang kira-kira yang kemarin ngotot-ngotot, tunjukin aja Jokowi. Mana sekarang muka lu, nggak berani nongol kan? Iya, makanya jangan asal membacot aja. Membacot nggak pakai otak ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini.
Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.